Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Ismi Aulia Ritonga dengan NIM 2511102433259 dari program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati SPD MPD dengan judul Dasar-Dasar Perpajakan di Indonesia. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, teori dan asas pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, hingga peran pajak dalam pembangunan negara. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama kita bahas adalah mengenai pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan dan juga kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang Perpajakan, pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai negara. Artinya, dengan membayar pajak, masyarakat ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Selanjutnya ada pengertian pajak menurut beberapa ahli. Menurut Rohmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat atau kas negara tanpa imbalan langsung. Menurut Adriani, pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan sesuai undang-undang. Menurut Jaja Diningrat, pajak sebagai kewajiban menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara. Dari berbagai pendapat tersebut, walaupun berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat yang diatur hukum untuk membiayai kebutuhan negara. Selanjutnya adalah ciri-ciri pajak. Pajak memiliki ciri-ciri utama. Pajak bersifat wajib bagi masyarakat yang memenuhi syarat dan diatur dalam undang-undang sehingga dapat dipaksakan. Pajak juga memberikan balas jasa secara langsung kepada pembayar pajak. Selain itu, pajak dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Ada fungsi pajak. Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan negara. Yang pertama adalah budgeter atau fungsi anggaran. Maksudnya adalah pajak menjadi sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan. Yang kedua ada reguleran, yaitu mengatur. Pajak digunakan untuk mengatur kebijakan ekonomi, misalnya menaikkan pajak barang tertentu untuk mengurangi konsumsi. Yang ketiga ada stabilitas, maksudnya adalah pajak membantu menjaga kestabilan ekonomi negara. Yang terakhir ada redistribusi, yaitu pajak digunakan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah teori dan asas pajak. Kita bahas melalui teori pajak yang terlebih dahulu. Yang pertama ada teori asuransi, yaitu pajak dianggap seperti premi karena negara memberikan perlindungan kepada rakyat. Lalu ada teori kepentingan, yaitu semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya. Lalu ada teori daya pikul, yaitu pajak dibayar sesuai kemampuan seseorang. Teori bakti, yaitu rakyat membayar pajak sebagai bentuk bakti kepada negara. Dan terakhir ada teori asas daya beli, yaitu pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada asas pajak. Yang pertama ada equity atau keadilan, yaitu sesuai kemampuan wajib pajak. Lalu ada kepastian atau certainty, yaitu jelas dan tidak sewenang-wenang. Ada convenience, yaitu kemudahan, mudah dibayar, dan ada efisiensi, yaitu biaya pemungutan rendah. Jadi pajak ini harus dibayar secara adil sesuai kemampuan masyarakat. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pajak. Pajak dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada pajak golongan. Terdiri dari pajak langsung, yaitu pajak yang ditanggung oleh diri sendiri, dan juga pajak tidak langsung yang dapat dialihkan. Contoh dari pajak
langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB). Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan juga pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Selanjutnya ada pajak pemungut, yaitu terdiri dari pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh dari pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan cukai. Kalau pajak daerah contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir ada pajak sifat, terdiri dari pajak subjektif yaitu berdasarkan kondisi wajib pajak dan pajak objektif berdasarkan objek pajak. Contoh dari pajak objektif adalah pajak penjualan atas barang mewah, dan contoh dari pajak subjektif adalah pajak penghasilan. Selanjutnya ada sistem pemungutan pajak. Dalam praktiknya terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Ada self-assessment system, yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Lalu ada official assessment system, yaitu sistem di mana pemerintah menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Terakhir ada withholding system, yaitu sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Saat ini Indonesia lebih banyak menggunakan self-assessment system. Lalu ada tata cara pemungutan pajak. Distalsel pajak nyata ini berdasarkan penghasilan sebenarnya. Distalsel anggapan yaitu berdasarkan perkiraan. Distalsel campuran ini gabungan keduanya. Lalu asas pemungutan berdasarkan domisili, maksudnya berdasarkan tempat tinggal. Lalu asas sumber berdasarkan sumber penghasilan, dan asas kebangsaan berdasarkan kewarganegaraan. Kita masuk ke penghindaran dan penggelapan pajak yang terdiri dari tax avoidance dan tax evasion. Jadi, tax avoidance adalah upaya mengurangi pajak secara legal dan masih sesuai aturan hukum. Sedangkan tax evasion adalah penggelapan pajak secara ilegal. Misalnya memalsukan laporan pajak, maka tax evasion dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar hukum. Lalu ada tarif pajak. Tarif pajak ini adalah presentasi untuk menghitung pajak yang harus dibayar. Terdiri dari 4, yaitu ada tarif tetap, tarif proporsional, tarif progresif, dan tarif degresif. Jadi tarif tetap berarti jumlah pajaknya tetap. Tarif proporsional menggunakan presentasi tetap. Tarif progresif berarti semakin besar penghasilan mereka, maka semakin besar pula tarif pajaknya. Sedangkan tarif degresif berarti presentasinya menurun ketika penghasilannya meningkat. Lalu apa sih dampak dan sanksi ketika kita tidak membayar pajak? Jadi dampak yang pertama yang pasti mengurangi pendapatan negara, menghambat pembangunan, dan juga merugikan masyarakat. Lalu sanksinya pastinya akan ada denda, bunga, dan juga sanksi pidana. Yang terakhir ada peran pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara karena digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Ini adalah contoh dari pajak dalam kehidupan sehari-hari. Ada belanja, ada transportasi, ada pendidikan, dan juga ada kesehatan. Oke, jadi kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan demi kemajuan negara. Sekian presentasi dari saya mengenai perpajakan di Indonesia atau dasar-dasar perpajakan di Indonesia. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.